Kekuasaan itu sepertinya amat menggiurkan. Kita bisa melihat fakta-fakta itu ketika diadakan pilkada, pemilihan kepala daerah. Tidak jarang seorang kandidat melakukan apa saja asalkan bisa memenangkan pertarungan dan memperoleh kekuasaan. Maka tidak heran ada calon-calon kepala daerah ketika bertanding, ia mengupload foto-foto yang sungguh unik, yakni misalnya foto dengan rambut pete atau foto dengan menggunakan telepon tempe. Tentu maksudnya sederhana, supaya ia bisa dilihat banyak orang dan akhirnya orang memilih dia. Tetapi ada lagi yang lebih parah. Misalnya dengan menyebarkan berita-berita bohong tentang lawan politiknya. Sehingga dengan demikian, dengan tersebarnya berita bohong itu, orang-orang tidak mau lagi memilih lawan politiknya dan akhirnya ia akan menjadi pemenang. Kekuasaan rupanya begitu menarik karena kekuasaan bisa menjadikan diri seseorang sebagai orang terpandang dan mampu melakukan apa saja yang dikehendaki. Mungkin sekali gambaran ini juga ada dalam pikiran ibu anak-anak Zebedius ketika ia meminta kepada Yesus untuk memberi perintah kepada kedua anaknya supaya kelak kedua anaknya itu boleh duduk di sebelah kanan dan kiri pada saat kerajaan Yesus datang. Satu hal yang kemudian juga sangat menarik dan perlu dikaji dari Injil adalah bahwa terkadang untuk meraih kekuasaan itu bisa juga seseorang menggunakan hal-hal yang bersifat religius. Hal tersebut tampak dalam jawaban kedua anak Zebedius. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, kesanggupan mereka untuk meminum cawan yang juga diminum oleh Yesus. Artinya, tentu saja mereka mau melakukan atau mengikuti ajaran-ajaran dan cara hidup Yesus yang begitu menarik. Tetapi embel-embelnya adalah mendapat kekuasaan. Sehingga dengan demikian mereka tetap mendapat porsinya. Dan itu juga para saudara kerap terjadi dalam hidup kita. Kegiatan-kegiatan religius, pelayanan-pelayanan dilakukan terkadang juga bermotif untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu, apa pendapat Yesus? Dengan tegas Yesus mengatakan, untuk bisa mendapat kekuasaan yang besar, untuk bisa menjadi orang yang terpandang, untuk bisa menjadi tokoh yang disegani, maka hendaklah orang menjadi pelayan. Dan jika ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba. Pelayan dan hamba adalah dua status yang boleh dikatakan sama, yakni status yang kerap tidak dipandang. Karena apa? Karena mengerjakan banyak hal tanpa dilihat orang lain dan untuk kebaikan orang lain. Dengan kata lain, untuk bisa menjadi berkuasa, untuk bisa menjadi pemimpin yang besar, untuk bisa menjadi pemimpin yang dihargai, jangan lupa, berbuatlah selalu untuk kebaikan orang lain, bukan pertama-tama agar meraih kekuasaan. Suatu rumusan yang mudah, tetapi saya kira juga agak susah untuk memulainya.
Karena apa? Karena kecenderungan untuk berkuasa itu selalu ada dalam hati kita. Kita selalu cenderung ingin dihormati terlebih dahulu daripada berbuat baik di lebih dahulu. Maka masa tobat ini baik kalau kita renungkan untuk suatu ajakan berbuat baiklah senantiasa bagi orang lain tanpa keinginan untuk mendapatkan kehormatan atau kekuasaan. Tuhan memberkati.